Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajdi Riviera dengan NIM 53020021034. Di sini saya akan melakukan tugas UAS penyuluhan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Musbihin Sahal. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan bagi diri kita sendiri. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, awalan hayya nashkuru azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak insyaallah. Baiklah teman-teman semua, izinkan kali ini saya akan menyampaikan tema saya yang berjudul dengan bahayanya judi online bagi masyarakat sekitar dan terutama bagi diri kita sendiri yang melakukan itu. Baiklah, pertama-tama minum dulu. Baiklah teman-teman, apa sih judi itu? Ya, judi itu adalah suatu perbuatan mengadu nasib dengan mengharapkan sebuah kemenangan, yang mana kemenangan itu bersifat 1% dibanding 99%, yang mana 99% itu diatur oleh bandar, dan kita sebagai para pemainnya hanya dikasih kesempatan untuk 1% itu. Dari sini kita mulai paham ya. Jadi misalnya kita ingin berjudi tentang apapun itu, menggandakan uang dengan cepat. Misalnya kita pengen duit kita tuh jadi 20.000 dengan uang kita yang hanya 10.000. Gimana saya? Lalu kita berjudi dengan harapan kita menang. Bahwa teman-teman, itu mustahil terjadi. Maksud saya, oke, terjadi, cuman kamu hanya dikasih 1% oleh bandar, itu pun kan dikasih atau karena bandar kasihan. Jadi gini, seandainya perjudian itu memang meyakinkan buat menang, lalu buat apa ada judi gitu? Maksudnya gini, kayak orang yang membuat sistem judi adalah orang yang ingin meraih keberuntungan. Sama sepertinya semua orang yang melakukan semua bisnis. Jadi kalau misalnya dia pengen rugi, ngapa dia bikin judi? Kenapa dia nggak bikin usaha yang lain? Pasti semua orang yang punya sistem judi pasti ingin meraup keuntungannya dengan cepat, termasuk kita sebagai para pemainnya. Lalu yang bodoh siapa? Yang bodoh tuh kita. Kenapa? Kita udah tahu kita masih kalah, kenapa masih main? Terus gimana sih orang-orang yang awalnya kecanduan judi itu apa kok bisa gitu? Jadi saya kasih tahu teman-teman, menurut data yang saya survei dari lapangan, dari teman-teman saya pribadi, dari masyarakat yang saya temui, saya menemukan suatu fakta bahwa orang yang kecanduan bermain judi online adalah orang yang awalnya coba-coba. Yang pertama mungkin karena dia lihatnya dari internet atau ditaruhkan oleh teman-temannya yang iseng. Kayak misalnya nih, obrolannya kayak, mau duit nggak gitu, aku cuma ada 50 nih, bisa nggak kamu tambahin 50, kita depo 100, nanti udah 500 kita tarik. Jadi kan orangnya kayak
emang bisa gitu. Terus dicoba, mungkin karena dia ini member baru di sistem slot tersebut, judi itu, jadi bandarannya kayak kasih dia, kasih menang lah, nanti pasti dia bakal balik lagi. Nah, awal seorang kecanduan itu yang pertama karena mungkin dikasih menang, lalu kayak enak nih, pengen dapat duit dengan mudah, terus dia main slot aja, terus tuh main slot banyak kalah, terus biasanya nggak percaya, coba lagi, kalah, terus kalau udah sampai banyak ya kan, dia tuh nggak percaya, kok awal-awal aku dikasih menang ya kan, coba main lagi, kalah lagi, dia dikasih menang tapi cuma sedikit, kayak misalnya gini, dia udah habis 10 juta di situ, dia habis 10 juta, terus dia cuma dikasih menang 1 juta, terus ruginya dia berapa, 9 juta. Terus dia tuh main lagi dengan berharap bahwa modalnya dia itu kembali. Percayalah teman-teman, kemenangan terbaik para penjudi itu adalah berhenti. Saya mempunyai teman bahwa teman saya itu udah habis banyak ya di judi, kayak sampai udah gila, ada stres, sampai semuanya digadai demi apa, demi slot. Kalau udah kecanduan slot itu bahaya. Yang pertama rugi untuk diri sendiri, yang kedua rugi kepada Rudiger, Real Madrid back, rugi kepada keluarga, yang ketiga rugi pada masyarakat. Yang pertama apa, kenapa rugi pada diri sendiri? Kayak pertama kita tuh merasa kayak uang yang ada 50, misalnya kita punya 50 ribu nih, yang bisa buat makan, bisa buat beli bensin, bisa buat beli kuota, dalam 50 ribu dalam 5 menit bisa habis dalam sekejap, yang apa namanya, nggak berguna gitu, entah kemana habisnya. Terus yang kedua buat keluarga. Kenapa? Yang pertama, kita kalau misalnya kita belum kerja, kita kayak membohongi keluarga kita, alasannya buat ini buat itu, padahal buat ini kita berdosa. Kita kayak nggak kasihan sama orang tua yang apa namanya itu, yang kerja keras buat kita ya kan. Terus yang ketiga nih, kita jadi teman-teman kena judi slot. Kenapa? Karena tuh gini, misalnya kayak minjam 50, biasa aku ganti ya kan, nggak bakal diganti, sampai teman kita pun nggak percaya sama kita. Kenapa? Kita tuh main slot, apa gunanya coba main slot tuh? Nggak ada gunanya. Udah lah, berhenti. Jadi dari situ kita jadi teman, jadi kita kayak udah nggak punya siapa lagi. Sampai banyak kasus yang ada di media bahwa seorang bunuh temannya karena main slot, rugi karena main slot, terus bakar rumah, bakar suami karena main slot, semuanya semua harta barang digadai demi apa, demi slot. Bahkan Al-Quran sendiri pun sudah memprediksi hal ini dari 1400 tahun yang lalu, yang dimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu minum khamar, berjudi, mengundi nasib, berkorban untuk pahala. Jika kamu melakukan menghindari hal tersebut, maka kamu adalah orang-orang yang beruntung. Itu kata Allah di surat Al-Maidah ayat 90. Gini, orang judi slot itu yang pertama sudah merusak bangsa, yang kedua dia sudah rusak dalam hal agama. Buat diri sendiri aja dia nggak peduli ya kan, apalagi buat orang lain. Jadi buat pesan saya kepada semua teman-teman, jauhi judi slot. Sebelum judi slot itu yang menghabisi kita rugi kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman, masyarakat dan sebagainya. Sampai kalau kita seandainya judi slot ini telah merenggut jiwa kita, maka percaya apa kata saya teman-teman, tolong percaya bahwa setiap apapun barang yang kita punya akan kita gadai demi kecanduan slot ini.
tolong menjauhi slot ini teman-teman, karena slot itu nggak bagus. Kayak ya udahlah, kita tuh kayak survei menunjukkan bahwa di Indonesia ada 65% orang miskin yang main slot. Survei tersebut dibuktikan dengan adanya orang tersebut depo itu kayak kita tuh kayak top up buat dimasukkan ke akun slot itu dengan nominal 50.000 sampai 100.000 per hari. Sedangkan kalau orang kaya itu dia hanya sebagian kecil, 15% atau 20% ya, dengan nominal top up sampai 1 juta 2 juta ke atas. Jadi di Indonesia ini banyak sekali orang miskin yang main slot. Maksud saya jangan tolol gitu, udah miskin ngeslot mau jadi apa? Mending kita miskin tapi kita kerja keras gitu, jauhi slot, udah hidup santai aja gitu, jangan ngeslot. Kasihan, tolong ya buat semuanya, kayak ya udahlah jangan ngeslot, jauhi slot, dekati sholat, insya Allah hidupmu akan diberi rahmat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah, unsur makola wa tansur makola. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.